Timor Leste adalah sebuah negara kecil di Asia Tenggara yang pernah menjadi bagian dari Indonesia selama kurang lebih 24 tahun. Setelah melalui sejarah panjang penjajahan, integrasi paksa, konflik bersenjata, serta perjuangan panjang untuk menentukan nasib sendiri, rakyat Timor Timur akhirnya memilih untuk merdeka pada Sidium 1999 melalui sebuah referendum yang diawasi oleh PBB. Proklamasi kemerdekaan secara penuh baru terjadi pada 20 Mei 2002, menjadikan Timor Leste sebagai negara ke-status 91 yang diakui secara internasional dan ke-21 di abad ke-21. Sejak saat itu, banyak pihak mempertanyakan apakah keputusan untuk berpisah dari Indonesia membawa Timor Leste ke arah yang lebih baik, lebih maju dan sejahtera, atau justru sebaliknya. Untuk menjawab pertanyaan itu, perlu ditinjau secara mendalam sejarah singkat, motivasi kemerdekaan, kondisi sebelum dan sesudah merdeka, serta indikator kemajuan dan kesejahteraan masyarakat Timor Leste hingga 2 dekade setelah kemerdekaannya. Sejarah hubungan Timor Timur dengan Indonesia berawal pada akhir 1975 ketika Portugal sebagai penjajah selama lebih dari 400 tahun mundur secara mendadak akibat gejolak revolusi bunga di negaranya. Kekosongan kekuasaan di Timor Timur dimanfaatkan oleh kelompok-kelompok lokal untuk memproklamirkan kemerdekaan. Namun situasi tidak stabil. Partai Fretilin, Revolutionary Front for an Independent East Timor, yang berideologi sosialis mendeklarasikan kemerdekaan pada 28 November 1975, yang kemudian ditanggapi dengan invasi militer Indonesia pada 7 Desember 1975. Pemerintah Orde Baru di bawah Presiden Soeharto mengklaim bahwa Indonesia datang atas permintaan sebagian rakyat Timor Timur yang tidak setuju dengan Fretilin. Namun dunia internasional menganggap integrasi ini ilegal. Meski pada 1976 Timor Timur secara resmi menjadi provinsi ke-27 Indonesia, berbagai negara dan PBB tidak mengakui status ini. Selama 2 dekade berikutnya, konflik bersenjata berkecamuk antara militer Indonesia dan pejuang pro-kemerdekaan, disertai banyak pelanggaran HAM yang tercatat oleh organisasi internasional. Pada 1998, setelah runtuhnya rezim Orde Baru dan naiknya Presiden B.J. Habibie, arah kebijakan Indonesia berubah. Dalam semangat reformasi dan tekanan diplomatik dari negara-negara Barat serta PBB, Indonesia bersedia menyelenggarakan referendum untuk menentukan status Timor Timur. Hasil referendum pada 30 Agustus 1999 menunjukkan bahwa lebih dari 78% rakyat Timor Timur memilih merdeka. Sayangnya, hasil ini disambut dengan kekerasan dari milisi pro-integrasi yang menyebabkan kerusakan besar di infrastruktur, pemukiman, dan hilangnya ribuan nyawa. PBB lalu mengirim pasukan perdamaian dan membentuk pemerintahan sementara sampai Timor Leste dinyatakan merdeka pada 20 Mei 2002. Setelah merdeka, Timor Leste menghadapi tantangan berat sebagai negara baru yang nyaris dimulai dari nol. Hampir seluruh infrastruktur hancur, layanan publik lumpuh, dan tidak ada birokrasi lokal yang berpengalaman. Namun, di sisi lain, kemerdekaan memberi mereka kebebasan untuk mengelola negeri sesuai dengan visi dan kebutuhan rakyatnya sendiri. Dari segi politik, Timor Leste berhasil membangun sistem demokrasi multipartai dengan pemilu yang relatif damai dan teratur. Beberapa presiden dan perdana menteri telah silih berganti memimpin negara, meskipun masih didominasi oleh tokoh-tokoh veteran perjuangan seperti Xanana Gusmão dan José Ramos Horta. Salah satu keunggulan Timor Leste pasca kemerdekaan adalah dukungan luar negeri yang masif. Bantuan internasional mengalir deras dari PBB, Australia, Portugal, Uni Eropa, dan lembaga donor lainnya. Mereka membantu membangun kembali infrastruktur dasar, sekolah, rumah sakit, dan kapasitas pemerintahan. Namun, yang paling penting adalah pengelolaan sumber daya alam, khususnya minyak dan gas alam di kawasan Laut Timor. Melalui negosiasi yang panjang dan kadang alot, Timor Leste berhasil menandatangani perjanjian eksplorasi dan bagi hasil migas dengan Australia. Hasilnya, Timor Leste memiliki dana perwalian minyak yang sangat besar dibanding ukuran ekonominya. Hingga tahun 2020-an, dana ini mencapai miliaran dolar AS dan menjadi tulang punggung APBN negara. Namun, apakah semua keberhasilan ini sudah cukup menjadikan Timor Leste lebih sejahtera dibanding ketika masih bersama Indonesia? Untuk menjawabnya, perlu dilihat berbagai indikator kesejahteraan secara objektif. Dari sisi kemiskinan, Timor Leste masih menghadapi tantangan berat. Sekitar 40% dari 1,3 juta penduduknya hidup di bawah garis kemiskinan nasional. Ketimpangan antara ibu kota Dili dan daerah pedalaman juga mencolok.
banyak desa masih belum memiliki akses listrik, air bersih, atau layanan kesehatan dasar. Pengangguran, terutama di kalangan pemuda, mencapai tingkat yang tinggi. Sistem pendidikan pun masih dalam tahap pembangunan. Meskipun sudah ada universitas nasional, kualitas guru dan fasilitas masih terbatas. Bahasa pengantar pendidikan juga masih membingungkan, karena digunakan campuran antara Tetun, Portugis, dan sedikit bahasa Indonesia. Di bidang kesehatan, kemajuan memang terjadi. Angka kematian bayi dan ibu menurun, serta imunisasi semakin meluas. Namun, tantangan seperti gizi buruk, malaria, dan keterbatasan tenaga medis masih sering terjadi. Banyak warga yang harus menempuh perjalanan jauh untuk mendapat layanan medis. Dalam beberapa kasus, mereka lebih memilih berobat ke NTT, Indonesia, karena biaya dan jarak yang lebih terjangkau dibanding ke ibu kota sendiri. Dari sisi ekonomi makro, Timor Leste memang mencatat pertumbuhan PDB yang stabil. Tetapi hal ini sangat bergantung pada pendapatan dari sektor migas. Belum ada diversifikasi ekonomi yang signifikan. Sektor pertanian yang menyerap sebagian besar tenaga kerja masih sangat tradisional, dengan hasil rendah dan ketergantungan pada musim. Sektor industri hampir tidak ada, dan sektor jasa masih terbatas pada Dili dan kota-kota besar. Hal ini membuat perekonomian Timor Leste sangat rentan terhadap fluktuasi harga minyak global. Tanpa terobosan dalam diversifikasi, dana minyak pun bisa habis tanpa menciptakan pertumbuhan berkelanjutan. Sebagai perbandingan, saat masih menjadi bagian dari Indonesia, Timor Timur memang tertinggal dalam pembangunan. Pemerintah Orde Baru sempat membangun jalan, sekolah, dan rumah sakit, tetapi skala dan jangkauannya tidak cukup untuk mengangkat taraf hidup seluruh rakyat. Integrasi dengan Indonesia tidak disertai pendekatan budaya dan sosial yang halus, melainkan lebih bernuansa militeristik. Kehidupan warga lebih banyak diwarnai oleh ketakutan, kontrol, dan kekerasan. Peluang berpartisipasi dalam pembangunan sangat terbatas, dan rasa kebangsaan sebagai bagian dari Indonesia tidak pernah tumbuh kuat. Dalam konteks itu, banyak orang Timor Timur merasa bahwa kemerdekaan adalah satu-satunya jalan untuk keluar dari lingkaran kekerasan dan ketertinggalan. Kini, 2 dekade setelah merdeka, ada 2 narasi yang hidup berdampingan. Di satu sisi, banyak orang Timor Leste bangga telah merdeka, karena mereka tidak lagi hidup di bawah bayang-bayang kekuasaan asing dan bebas menentukan masa depan sendiri. Mereka berhasil membangun institusi politik yang demokratis dan mendapat pengakuan internasional sebagai negara yang damai dan stabil. Di sisi lain, sebagian warga merasa frustrasi karena kesejahteraan belum juga merata. Mereka melihat pembangunan yang lamban, pengangguran yang tinggi, dan masih tergantung pada bantuan luar negeri. Bahkan ada sebagian kecil masyarakat yang secara terbuka menyatakan bahwa kehidupan saat menjadi bagian Indonesia terasa lebih mudah secara ekonomi. Namun, pernyataan itu tidak bisa dilihat secara hitam putih. Dalam studi pembangunan negara pasca konflik, diketahui bahwa transformasi sosial ekonomi membutuhkan waktu panjang, bahkan bisa 1 generasi atau lebih. Timor Leste memulai segalanya dari kondisi kehancuran total, tanpa birokrasi berpengalaman, dan harus bersaing dalam ekonomi global yang kejam. Dalam konteks itu, capaian mereka dalam hal stabilitas politik, perdamaian, dan pembangunan sistem negara sendiri patut dihargai. Apabila dibandingkan dengan Provinsi Nusa Tenggara Timur, tetangga terdekatnya di Indonesia, maka kesejahteraan Timor Leste tidak jauh berbeda. Bahkan dalam beberapa indikator masih lebih tinggi. Misalnya, pendapatan per kapita Timor Leste lebih tinggi karena sektor migas. Namun, dari sisi infrastruktur, konektivitas, dan kapasitas birokrasi, NTT masih lebih unggul karena menjadi bagian dari sistem nasional Indonesia yang lebih besar dan matang. Dengan kata lain, Timor Leste unggul dalam kebebasan politik dan pengelolaan sumber daya, tetapi Indonesia unggul dalam kapasitas kelembagaan dan pembangunan jangka panjang. Kesimpulan dari seluruh perjalanan ini adalah bahwa Timor Leste belum bisa dikatakan jauh lebih sejahtera atau maju setelah berpisah dari Indonesia. Tetapi mereka telah meraih kemajuan penting dalam hal kebebasan, stabilitas politik, dan identitas nasional. Negara ini masih dalam proses membangun fondasi ekonomi yang berkelanjutan dan institusi publik yang kuat. Dengan pengelolaan sumber daya alam yang bijak, investasi di pendidikan dan kesehatan, serta keterbukaan terhadap kerjasama internasional, Timor Leste memiliki peluang untuk mewujudkan kesejahteraan yang lebih merata di masa depan. Jadi, meski belum sempurna, kemerdekaan telah memberi mereka sesuatu yang tidak ternilai, kendali atas nasib sendiri.